Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Akmal dengan NIM L13122-212. Baik, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen dan Perencanaan Sumber Daya Hutan. Dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Rahman Eshud MSc. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video wawancara di mana mewawancarai salah satu penanggung jawab di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Saya Tresya Martina Rantaula dengan tambuk L13122-211. Saya Yuyun dengan NIM L13122-196. Saya David Ditule dengan NIM L13122-229. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi pada kesempatan hari ini kami di sini bersama dengan Kak Sofyan akan mewawancarai tentang seputar arboretum. Jadi kami dari kelompok 3, kami dari kelompok 1. Jadi di sini kita memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Kak Sofyan. Jadi bagi Kakak sebagai pengelola arboretum itu sebenarnya fungsi dari arboretum itu apa dan fungsinya bagi Fakultas Kehutanan itu apa? Arboretum sendiri adalah kalau di pengertiannya sebenarnya kalian bisa memahami sendiri. Prosedur dari arboretum itu adalah yang pertama itu sebagai tempat koleksi pada bentuk tempat koleksi tanaman. Jadi di kita sendiri di Fakultas Kehutanan ke depan arboretum ini sebagai koleksi tanaman-tanaman endemik sebenarnya yang coba kita masukkan ke sini. Beberapa yang sudah kita masukkan ini jadi kita telah ebony. Terus ada beberapa tanaman-tanaman lain sebenarnya ada malamin dan itu yang sudah kita masukkan dari sini. Ada beberapa jenis tanaman lain seperti Phantom Pomoni dan beberapa jenis buah yang sudah kita masukkan. Kemudian apa sih manfaatnya ke depan? Manfaat yang pertama kita rasakan sendiri adalah yang pertama adalah sebagai edukasi pendidikan dan penelitian, seperti edukasi pendidikan, penelitian dan pengabdian. Yang pengabdian sendiri untuk dosen, kemudian yang penelitian adalah bagi mahasiswa yang berusaha pada skripsi, dan yang adalah penelitian dan pendidikan ini mahasiswa sudah melaksanakan kegiatan praktikum di sini juga, apakah praktikum terkait tentang tanaman, terkait tentang manajemen juga bisa dilaksanakan. Manajemen di sini yang kemarin saya lihat praktikum adalah pengukuran lahan. Untuk manfaat sosialnya itu seperti apa? Upaya kita ke depan adalah bagaimana arboretum ini bisa berdiri dengan baik supaya harap ke depan bisa kita membuat bibit-bibit yang unggul dari sini. Ke depan itu lagi kita membuat kebetulan kita sudah mempunyai persemaian ke depan ini. Kita coba supaya menghasilkan koleksi bibit-bibit yang baik supaya bisa disalurkan ke masyarakat sebagai edukasi sosial. Dan setelah dari itu bisa juga kita edukasi masyarakat di sekitaran kampus berdekatan dengan kita sebagai edukasi sosial. Bagaimana sih manfaat yang ditimbulkan ketika menanam pohon buat pupuk organik itu sangat tujuan kita ke depan. Dan mereka kalau lebih dari itu untuk manfaat ekonominya kan? Oke, manfaat kami rencana ke depan ini mudah-mudahan bisa terwujud itu membuat rumah pupuk ini, rumah pupuk organik yang kita coba buat. Dari hasil rumah pupuk organik ini yang bisa menghasilkan nilai ekonomi tambah sebagai penambahan arboretum. Ketika pupuk organik ini berjalan dengan baik, produksinya meningkat dan banyak, mungkin juga bisa menjadi ekonomi baik, itu nanti kita bisa jualkan ke produk-produk ini bisa dijualkan ke masyarakat sebenarnya. Begitu kan. Nanti selain manfaat ekonominya, manfaat buat lingkungan apa? Oke, manfaat buat lingkungan. Soalnya ini kan lokasinya bagus. Setelah adanya arboretum, kita perbaiki, kita tata kembali tanaman-tanaman yang ada, melalui kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen, melalui kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa. Akhirnya tanaman-tanaman yang kemudian ditanam oleh mahasiswa ini bisa tumbuh dengan baik. Yang edukasi lingkungannya artinya agak sejuk sudah kita di fakultas. Kemudian yang kedua, beberapa jenis-jenis burung dan satwa atau burung yang sudah mulai berdatangan dan bertengger di beberapa pohon-pohon yang sudah besar di lingkungan kita. Sudah sebenarnya nilai sosial, nilainya di situ sudah muncul bahwa bisa mendatangkan satwa-satwa burung yang bisa bertengger di situ, nilai ekonominya, nilai lingkungannya di situ. Kemudian bisa ketika nilai lingkungan lain adalah ketika ini baik tumbuh, maka dia tumbuh besar, maka akan menyimpan stok karbon juga kemudian ke depan supaya ada sedikit dari sini ada lagi dalam kondisi yang tidak tandus lagi kelihatannya. Langkah awal ini kita
kita lakukan adalah membuatkan SK, sebenarnya SK ketetapan, supaya kami mencoba membuat memasukkan surat ini ke pimpinan supaya lokasi arboretum ini ditetapkan supaya ke depan gampang mendatangkan investor misalnya atau memudahkan pendanaan dari universitas. Ketika ditetapkan mungkin ke depan pendanaan itu agak mudah masuk. Itu langkah awal yang coba kita lakukan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita mencoba memetakan wilayah-wilayah arboretum ini dibagi beberapa zonasi yang zona pemanfaatan yang mungkin ada, kemudian zona penelitiannya ada, zona pengabdian ada juga, dan sebenarnya zona penelitian dan praktik rumah itu juga kita akan dan kita bisa direncanakan. Tapi di dalam peta yang sudah sebuat itu sudah buat blok-blok destinasi. Kalau ada di buku, saya akan kirimkan dalam buku dari PDF masalah yang pertama adalah di sisi pemeliharaan. Di sisi pemeliharaan kami terbatas karena kekurangan air. Air itulah kondisi saat mesin kami itu, mesin pendorong air ke kami itu rusak. Hilang, bukan rusak, hilang ya, dicuri. Jadi proses pemeliharaan itu terbatas di sini, makanya lebih banyak mengambil air dari masjid, dari keran, jadi tidak langsung. Dulu kan kami punya mesin, jadi hilang, jadi terbatas untuk pemeliharaan. Buat dari masa petakan 1,4 hektar. Arboretum ini mulai berdiri, kalau saya tidak kami mulai edukasi ini mulai dari 2017 mulai dilaksanakan penanaman. Saya tidak salah di angkatan 17, tapi di zaman saya sudah mulai lakukan penanaman di angkatan 2012, sudah mulai wilayah-wilayah bambu inilah sonasi ini, bambu yang berdiri itulah termasuk angkatan kami 2012 yang menanam. Terus dilanjutkan 2017 lagi wilayah yang sebelah ini itu ditanami juga 2017. Jadi berapa jenis-jenis tanaman yang di dalamnya ada jenis tanaman yang di dalam ini adalah ada ebony, yang ada beringin, yang tanaman-tanaman penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin seperti mahoni, terus ada tanjung yang ditanam juga, dan ada jenis-jenis buah. Jenis buah ini ada kelengkeng, kemudian ada nangka juga yang ditanam, terus ada kemiri. Jadi di sini ada jenis tanaman yang kayu, ada yang berbuah yang kita coba tanam. Di belakang kita itu adalah persemaian. Persemaian ini didirikan oleh para alumni, yaitu alumni dari lembaga riset. Hari ini kami bekerjasama dengan teman-teman dari lembaga riset mahasiswa Universitas mendirikan 2019 sampai hari ini. Dan kami selalu bekerja sama pembibitan itu, pengambilan bibit itu dari DPD Sahel Polpos membantu kami mulai penyuplaian bibit. Sekian wawancara kami bersama Kak Sofyan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.